Sobat Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang routing statik menggunakan router mikrotik RP941 dengan topologi 3 router seperti yang terlihat pada layar. Materi ini sangat penting untuk siswa SMK jurusan TKJ karena merupakan dasar komunikasi antar jaringan yang berbeda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu memahami konsep routing statik, melakukan konfigurasi IP address, menambahkan static route, dan melakukan pengujian koneksi jaringan. Sebelum masuk ke konfigurasi, kita pahami dahulu konsep dasar routing statik. Routing statik adalah metode routing manual, di mana administrator jaringan menentukan sendiri jalur menuju jaringan tujuan. Berbeda dengan routing dinamik, seperti RIP atau OSPF yang otomatis. Routing statik bersifat sederhana, stabil, dan cocok digunakan pada jaringan kecil seperti laboratorium sekolah. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan 3 router mikrotik RP941 yang menghubungkan 3 jaringan LAN yang berbeda. Perhatikan topologi berikut. Router 1 terhubung ke jaringan LAN 1 dengan IP address 192.168.0/24. Router 2 berfungsi sebagai router penghubung atau core. Router 3 terhubung ke jaringan LAN 3 dengan IP address 192.168.10/24. Karena setiap jaringan berbeda, maka komputer di jaringan 1 tidak bisa langsung berkomunikasi dengan jaringan 3 tanpa adanya routing. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi IP address pada setiap interface router menggunakan aplikasi Winbox. Masuk ke menu IP, kemudian pilih address, lalu klik tombol tambah atau add. Pada router 1, kita isi IP pada interface yang terhubung ke router 2 dan juga IP untuk ke LAN. Pastikan setiap interface memiliki IP sesuai dengan desain topologi dan tidak boleh terjadi konflik IP address. Lakukan langkah yang sama pada router 2 dan router 3 sesuai dengan jaringan masing-masing. Konfigurasi IP address yang benar adalah kunci utama sebelum melakukan routing. Setelah IP address selesai, kita masuk ke tahap inti, yaitu konfigurasi static route. Caranya, masuk ke menu IP, lalu pilih route, kemudian klik add. Pada router 1, kita tambahkan route menuju jaringan 192.168.10/24 dengan gateway mengarah ke IP router 2. Artinya, jika router 1 ingin mengirim data ke jaringan router 3, maka paket akan melewati router 2 terlebih dahulu. Selanjutnya, pada router 2, kita menambahkan 2 static route, yaitu route ke jaringan router 1 dan route ke jaringan router 3. Hal ini karena router 2 berfungsi sebagai penghubung utama antar jaringan. Kemudian pada router 3, kita tambahkan route menuju jaringan 192.168.0/24 dengan gateway ke router 2. Dengan konfigurasi ini, semua router sudah mengetahui jalur menuju jaringan lainnya. Setelah konfigurasi selesai, langkah terakhir adalah pengujian koneksi jaringan. Kita menggunakan perintah ping melalui new terminal di mikrotik atau melalui CMD atau command prompt pada PC client. Lakukan ping ke jaringan 1
Lalu ke jaringan 3. Jika muncul reply, maka konfigurasi routing statik berhasil. Namun, jika muncul request timeout, maka perlu dilakukan pengecekan kembali pada IP address dan konfigurasi root atau routingnya. Sebagai kesimpulan, routing statik adalah metode routing manual yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda melalui jalur yang telah ditentukan oleh administrator. Routing statik memiliki kelebihan yaitu sederhana, stabil, dan mudah dikontrol, sehingga sangat cocok digunakan pada jaringan skala kecil seperti laboratorium sekolah. Dengan memahami konfigurasi routing statik pada mikrotik RP941, diharapkan siswa mampu membangun jaringan multi-root secara mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.